Kira-kira bagaimana nih Ustadz Asad supaya pemimpin yang kita cita-citakan bisa amanah ini betul-betul bisa kita lihat gitu ya kita dapatkan gitu kita dapatkan di masyarakat kita. Iya. Sekali lagi atau terima kasih Mbak Wardah. Jadi apa yang kita inginkan, kita butuh pemimpin yang amanah itu sesuatu yang pasti akan menjadi cita-cita banyak orang gitu. Nah, kita harus membayangkan dulu bahwa seperti apa sih kemudian cita-cita pemimpin yang amanah itu. Tadi sudah sampaikan Bu Intan ciri-ciri pemimpin yang amanah itu. Nah, tapi perwujudannya apa dalam konteks yang lebih luas gitu. Nah, jadi yang pertama kita membayangkan atau mengimajinasikan atau kemudian mempersonifikasikan pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang adil. Ya, maka kalau di Jawa misalnya gitu ada yang namanya Ratu Adil. Karena memang konsep pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Orang-orang menunggu adanya Ratu Adil yang akan mendatangkan keadilan, kemakmuran di muka bumi ini. Ya. Dia adalah manifestasi sebaik-baiknya dari Khalifatullah fil ard. Gitu. Memang ratu ya? Iya, maka ratu-ratu itu sesuatu personifikasi kekuasaan dan penguasa yang dia itu bersama dengan masyarakat untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan. Nah, ini jadi pertama itu konsepnya adalah itu dulu, sehingga kita punya abstraksi, kita punya personifikasi tentang pemimpin yang diharapkan lahir itu, pemimpin yang akan kita minta datangnya itu, gitu. Nah, karena sangat mungkin ketika kita membayangkan pemimpin itu, kemudian tiba-tiba mak bedunduk kalau dalam istilah orang Jawa ya, tiba-tiba yang muncul adalah juragan misalnya gitu. Kita menginginkan pemimpin, tiba-tiba yang datang juragan, majikan yang bisanya cuma memerintah dan mengambil keuntungan dari proses berbangsa, proses berkomunitas dan sebagainya itu. Nah, maka kalau kita ingin mendatangkan pemimpin yang adil, nah, jadi amanah itu nanti harus sampai pada adil gitu. Jadi jangan sampai amanah itu hanya sekedar hal-hal teknis. Kamu harus melakukan ini, loh. Berarti kamu boneka, bukan amanah gitu. Amanah itu karena pemimpin itu adalah amanah yang diemban untuk memimpin rakyat. Dia bukan bukan petugas pelaksana majikan-majikan itu, petugas pelaksana gitu ya? Petugas pelaksana dari para pemilik modal, oligarki, juga bukan petugas partai gitu. Pemimpin adalah orang-orang yang akan membawa, yang akan mengajak, yang akan bersama-sama dengan masyarakat untuk atau bersama dengan rakyat untuk mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Nah, adil dan makmur itu adalah cita-cita bersama. Nah, lalu bagaimana kemudian kita ingin mendatangkan atau melahirkan pemimpin seperti itu? Yaitu dengan cara-cara yang baik. Kita tidak bisa mendatangkan pemimpin dengan cara-cara yang, atau kita tidak bisa mendatangkan pemimpin yang baik dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-cara yang tidak baik seperti apa? Money politik. Nah, kemudian mengembangkan politik kampanye hitam misalnya gitu, penebaran fitnah, membiayai buzzer-buzzer yang menyerang dan sebagainya. Karena kalau yang kita lakukan itu, dan kalau kemudian proses politiknya seperti itu, proses pelahiran pemilihan seperti itu, maka yang lahir adalah pemimpin yang tentu saja tidak akan berpihak kepada masyarakat, tapi selalu menutupi hal-hal yang nyata
dengan segala proses-proses yang tidak sehat itu. Ya, politik uang itu kan menutupi hakikat ketidakmampuan dia untuk tampil memberi jalan keluar bagi masyarakat dengan membungkamnya dengan uang. Lahirnya buzzer-buzzer untuk mengacaukan fokus masyarakat kepada pribadi yang harus dipilih. Nah, ini tidak mungkin lahir dari pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik dari proses-proses politik yang tidak sehat atau proses-proses pemilihan, proses-proses pelahiran yang tidak sehat tadi. Harus dengan niat baik, niatnya harus baik, caranya dengan baik gitu. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Di paling dasar gitu ya, paling substansial adalah kita mendidik calon-calon pemimpin. Pendidikan kita harus kita benahi gitu. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kekuatan pun juga harus kita benahi juga. Pemerataan harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kemudian tidak ada pemerataan, maka pasti sumber daya untuk melakukan proses politik hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, sehingga kemudian dengan begitu maka politik atau kemudian proses kepemimpinan hanya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki aset besar itu. Nah, tapi ini berat ya, maksud saya ngomongnya yang santai-santai aja ya. Yang santai-santai aja itu begini kira-kira. Sudahlah, pokoknya kalau kita ingin melahirkan pemimpin yang baik, pokoknya dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, didik anak kita menjadi anak yang baik, didik tetangga-tetangga kita, didik masyarakat kita untuk melahirkan pemimpin yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kemudian kita lahirkan proses politik dengan yang baik gitu. Nah, kadangkala kita jadi pesimis misalnya, bagaimana melahirkan pemimpin yang baik dengan adanya kotak kardus dalam proses pemilu misalnya gitu kan, yang sesuatu yang ya dirusak saja gampang gitu kan. Kotak kardus itu apa itu? Ya sekarang itu kan ada katanya lo ya katanya ya kan, katanya itu sekarang itu dulu kan kotak dalam pemilu itu menggunakan seng yang sulit untuk diubah gitu. Nah sekarang itu katanya diganti kotak kardus. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi ini dalam konteks yang lebih luas. Tapi sekali lagi bahwa kemudian berproses itu baik-baik. Kita harus mendidik masyarakat, mendidik orang-orang di sekitar kita untuk melakukan proses politik, proses pelahiran pemimpin yang baik tanpa adanya money politik, jangan sampai kemudian suara dibeli dan sebagainya. Juga mereka harus mulai berani untuk melakukan pengawasan gitu. Jadi ada proses-proses yang kotor yang dilakukan dan itu harus diawasi. Nah, semua orang bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian hanya saksi-saksi resmi saja yang kemudian bertanggung jawab terhadap proses ini. Nah, pemirsa TV-mu yang kami banggakan, kita perlu untuk berbicara tentang melahirkan kepemimpinan yang baik, yang amanah ini, karena kepemimpinan amanah itu tidak hanya proses berbangsa, tapi proses berkomunitas. Itu juga hal yang harus kita pikirkan dalam persoalan kepemimpinan ini gitu. Jadi saya mencoba membagi proses kepemimpinan itu dalam tiga ranah. Ya. Sesungguhnya kan massa gitu ya, massa rakyat atau massa itu bisa dibagi dalam 3 kategori. Massa kerumunan ya, massa gerombolan, dan masa terorganisir atau organisasi atau kemudian termanage gitu. Nah, yang kerumunan itu nggak punya pemimpin, ya nggak punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya dia dipimpin oleh tren, dia dipimpin oleh isu gitu. Itu kan dia berkerumun gitu. Karena hanya disatukan oleh momentum dan tempat yang sama. Kemudian ada yang namanya gerombolan. Gerombolan itu
dikendalikan, dipimpin oleh karakter pemimpin dalam gerombolan itu adalah dia bisa melindungi. Gitu. Pokoknya dia melindungi, dia bisa mengamankan anggota gerombolannya, maka dia sudah jadi pemimpin. Nah, dalam organisasi seperti negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, pemimpin dibutuhkan orang yang punya visi, yang bisa mengarahkan organisasinya, yang bisa mengarahkan bangsanya untuk sebuah arah yang jelas gitu. Dan itu ada panduannya, konstitusi, ADART dan sebagainya. Nah, kesadaran terhadap konstitusi itu adalah bagian dari cara untuk melahirkan, atau penyadaran terhadap konstitusi itu adalah cara belajar atau cara mengajarkan atau cara melahirkan pemimpin yang amanah. Itu saya kira itu. Kalau ada pemimpin yang sudah tidak menghargai, atau calon pemimpin yang tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai ADART, tidak menghargai kesepakatan, maka dia sesungguhnya tidak layak menjadi seorang pemimpin yang akan membangun dunia menjadi lebih baik. Karena nggak amanah ya. Iya.